Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Al Syarafi. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat luar biasa, yakni narkoba. Bersama saya Firman Basir dan tiga pemateri hebat kita, yakni ada Bapak Awaludin Ismail, ada Bapak Syawaldi, dan ada Bapak Muhammadur Rahman. Saya hello dulu Bapak-Bapak pemateri yang hebat. Halo. Halo. Oke, baik. Sebelum kita lanjut terlalu jauh membahas tentang apa itu narkoba, apa sih bahayanya narkoba, dan bagaimana cara kita mencegah atau menghindari narkoba itu. Mungkin bisa kita refresh kembali. Apa sih itu narkoba? Mungkin dari Pak Syawaldi bisa memberikan pengertian atau pembahasan apa sih itu narkoba. Silakan Pak Syawaldi. Baik, terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan definisi tentang narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, narkotika zat atau obat baiknya sintetis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang terhadap penggunanya. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Firman. Terima kasih Pak Syawaldi atas pemaparannya tentang narkoba itu sendiri. Jadi narkoba itu sebuah zat yang bisa menurunkan penurunan kesadaran ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi Bung Rahman tentang apa sih itu narkoba itu sendiri? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dilihat dari Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Baik, mungkin sekian Bapak. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Bung Rahman. Narkoba ini ternyata zat yang mampu menghilangkan kesadaran seseorang. Kamu masih banyak juga yang terjerumus di dalamnya. Mungkin dari Pak Awaludin Ismail bisa menjelaskan mengapa sih narkoba itu begitu merusak. Silakan Bu. Ya, baik. Betul sekali. Meskipun banyak kampanye kesadaran tentang narkoba, bahaya narkoba, itu tetap menjadi masalah yang besar. Narkoba sangat merusak karena sifat zatnya yang langsung mempengaruhi otak. Ketika seseorang menggunakan narkoba, zat tersebut berinteraksi dengan sistem saraf pusat dan menciptakan sensasi euforia atau rasa senang yang sementara. Namun setelah itu efeknya akan menghilang. Otak akan menginginkan lebih banyak untuk mencapai perasaan yang sama. Ini menciptakan siklus kecanduan yang sangat sulit dihentikan. Terima kasih. Oh, jadi kecanduannya sangat kuat di. Kalau menurut Bun Syawaldi sendiri, sejauh mana sih seseorang itu mampu mengalami ketergantungan pada narkoba itu sendiri? Silakan, Baik, Bung. terima kasih Bapak Firman. Apa yang disampaikan tadi Bapak Awal itu sangat benar. Karena kenapa? Ketergantungan bukan hanya masalah fisik, tapi juga fisiologis. Seseorang yang sudah kecanduan merasa sangat sulit untuk melepaskan diri. Karena kenapa? Tubuh dan
sudah terbiasa dengan zat tersebut. Mereka akan mengalami gejala putus obat jika berhenti, seperti kecemasan, depresi, dan bahkan rasa sakit fisik. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Firman. Wah, sangat narkoba ini. Lalu, apa tipe narkoba yang aman untuk dikonsumsi atau memang tidak ada? Atau semua narkoba itu berbahaya? Mungkin Bun Rahman bisa memberikan penjelasannya terkait hal tersebut. Ya, baik, tepat sekali, Pak. Semua narkoba itu sebenarnya berbahaya. Seringkali ada mitos bahwa narkoba tertentu tidak terlalu berbahaya, tapi faktanya semua zat yang memengaruhi otak dan tubuh bisa berpotensi merusak, terutama jika digunakan secara terus-menerus. Bahkan obat-obatan yang legal seperti alkohol atau resep biasa bisa berbahaya jika disalahgunakan, Pak. Jadi kita harus berhati-hati, Pak. Baik, mungkin sekian, Pak. Saya kembalikan ke host. Oh, ternyata sangat berbahaya, terutama jika dilakukan berlebihan ya. Baik, mungkin Bun Awal, bagaimana cara kita, terutama generasi muda kita ini, agar bisa menjauhi dari narkoba? Ya, baik. Terima kasih. Pesan saya khususnya bagi generasi muda untuk selalu menjaga diri dan tetap waspada terhadap narkoba. Jangan pernah merasa bahwa mencoba narkoba hanya sekali itu tidak berbahaya. Karena sekali terjebak, keluar dari kecanduan itu bisa sangatlah sulit. Pilihlah jalan hidup yang sehat dan positif, dan ingatlah bahwa selalu ada dukungan jika Anda atau orang yang Anda kenal membutuhkan bantuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awal atas tipsnya untuk generasi muda kita. Semua generasi muda di luar sana mendengarkan kita. Mungkin dari Bung Syawaldi, ada tambahan tipsnya untuk generasi muda kita sehingga bisa lebih terhindar lagi daripada narkoba. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi Pak Awal, saya sangat sependapat. Karena apa? Selain itu, lingkungan dan dukungan sosial memang sangat penting, serta kegiatan positif seperti olahraga bisa menjadi pelarian yang sangat sehat dari stres daripada mencari jalan keluar melalui narkoba. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Firman. Tips yang luar biasa yang dari Pak Syawal dan Pak Awal. Namun jika sudah terlanjur ada kerabat kita atau ada teman kita yang terkena atau sudah kecanduan dengan narkoba, bagaimana sih solusinya ini? Atau bagaimana cara kita membantu mereka? Silakan Bun Rahman bisa memberikan pencerahan terkait hal tersebut. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Jadi, jika kita mengetahui ada teman atau anggota keluarga yang menggunakan narkoba, kita tidak boleh menghakimi mereka. Mereka sudah berada dalam posisi yang sulit, dan menghakimi hanya akan membuat mereka lebih tertutup. Yang penting adalah memberikan dukungan emosional dan mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak di luar sana program rehabilitasi dan konselor yang dapat membantu mereka keluar dari kecanduan, Pak. Jadi mungkin sekian, Pak. Ya, betul sekali. Ternyata memang bantuan profesional juga sangat penting ya untuk mereka yang sudah terlanjur masuk ke ranah kecanduan narkoba. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, sebelum kita akhiri perbincangan ini, untuk nanti tentang penutup yang kita Pak Awal kita memberikan
untuk orang-orang di luar sana agar narkoba. Cek, cek. Pesan saya untuk generasi muda di luar sana, para generasi penerus bangsa, jauhilah narkoba. Jangan pernah sesekali mencoba yang namanya barang terlarang seperti narkoba. Ya karena sekali kita maka akan terjerumus dalam jurang kecanduan, sehingga bisa mengganggu tujuan atau visi Indonesia Emas tahun 2045, karena generasi muda adalah calon penerus bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Awad. Dari Bung Syawal, mungkin ada pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana atau para pendengar kita. Silakan, Bu. Baik, kalau dari saya pribadi dan kepada orang-orang di luar sana, untuk menghindari pergaulan narkoba, yang pertama itu perbanyak kegiatan positif, bergabung di lingkungan yang positif, juga agar bisa terhindar dari pergaulan negatif seperti terjerumusnya dalam dunia narkoba. Mungkin itu dari saya. Baik, selanjutnya terakhir dari Bung Rahman. Silakan pesan-pesan untuk para pendengar kita di luar sana, terutama generasi-generasi muda kita. Oke, baik Pak Firman, makasih. Kalau dari saya itu singkat saja Pak. Jauhilah narkoba, karena narkoba sudah pasti akan merusak hidupmu, keluargamu, dan karirmu. Jangan tertipu dengan kesenangan sesaat yang hanya ilusi, karena resiko setelahnya jauh lebih berbahaya. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih para narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini dapat didengarkan oleh orang-orang di luar sana dan dapat bermanfaat dan membuat mereka termotivasi untuk selalu waspada dan selalu menjauhi yang namanya narkoba. Katakan apa pada narkoba, Bapak-bapak? Sayonara. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, aman, satu kali tag.